Guys, ngeri banget ini guys. Yang namanya Amerika Serikat ternyata makin kesini makin gak bisa dipegang omongannya. Dan ini sebetulnya bikin dunia makin kacau. Dan gue lihat udah makin banyak sih negara-negara lain di luar sana yang ikutan panik, yang ikutan takut melihat gimana sih masa depan dunia ini. Apakah ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih nyungsep guys. Makanya gak heran ketika kemarin gue diinterview sama media terbesar di Rusia, di London, di Singapura. Ya gue memberikan jawaban yang mungkin gak pengen orang lain denger, tapi ini faktanya. Dan menurut gue kenyataan pahit ini, suka gak suka, lu harus terima. So kalau teman-teman penasaran apa sih interview gue sama media-media luar sana, karena sebetulnya interviewnya itu lebih dari setengah jam guys. Kalau gitu langsung aja kita bahas. So lu jangan skip video ini, let's check this out. Well, let's take this conversation further here on RT International, crossing live to Jakarta, and there is Benny Batara of the Benex Investor Group, the founder of that group. Benny, a very warm welcome to you. It's just after 1 p.m. where you are in Jakarta. Great to get you on the program. Just quickly, I know you were listening to the program off air. Trump's worldwide economic war. Just help me, if you will, Benny, understand this. Because Indonesia has eliminated over 99% of tariffs on American products, but Washington's not letting up. In fact, it's keeping nearly a 20% tax on your nation's exports to America, with a few exceptions. I want to understand, it seems so lopsided here, Benny. Is this deal based on mutual respect, or is it a case of strong-arm tactics? All right, okay. So thank you for having me. Let me start with the trade deal itself. Right, so on the surface, it looks asymmetric. The United States maintains a 19% reciprocal tariff on most Indonesian imports, while granting zero tariffs on about 1,800 selected products. But that's include palm oil, coffee, cacao, and certain textiles using U.S. materials. Meanwhile, Indonesia has to eliminate 99% of tariff barriers for U.S. goods. So the question is it fair? So strictly speaking, this is not symmetrical, but trade agreements are not about symmetry. They are about leverage and stability. So from Indonesia's standpoint, this agreement buys something very important, certainty. So we have the palm oil, we have palm oil access to the US market. This is strategically significant. So especially at a time when environment regulation in Europe are tightening. Stability reduces investor anxiety. And for a country like Indonesia, which relies heavily on export-driven growth, predictability matters more than perfection. But however, there are risks, of course, because eliminating 99% of tariff barriers mean domestic industries will face sharper competition from U.S. products. But we see that it will not be a dangerous time ahead for our industry, because we see that most of the U.S.-made goods should be much more expensive than Indonesian-made goods. Yeah. So over time, it might pressure give certain sectors unless we could improve our own productivity. But the long-term impact, I think, it will be much more beneficial for Indonesia. Oke, jadi guys, sekali lagi gue mau klarifikasi ya buat teman-teman media internasional di luar sana. Dari kemarin handphone gue bunyi terus. Faktanya tetap sama, bahwa apa, Indonesia diuntungkan. Dan ini udah gue reiterate berulang kali loh dari tahunan lalu. Bahkan ketika banyak media-media lokal cap kaki lima yang gak ada otak, profesor S3, guru besar, mereka juga gak ada otak juga. Mereka gak percaya bahwa Indonesia diuntungkan, tapi faktanya Indonesia diuntungkan ratusan triliun. Dan teman-teman bisa lihat ya, gue prediksi kita bakal cuan bahkan sampai 800 triliun dari trade deal ini. So this is a very good deal. Nah, kenapa Indonesia sebetulnya untung? Karena Indonesia dapat 0% buat komoditas-komoditas strategik kita. Teman-teman tahu dong, salah satu tulang punggung Indonesia adalah ekspor palm oil, ekspor tekstil, ekspor footwear. Jadi kita itu betul-betul sangat-sangat diuntungkan dengan adanya trade deal yang baru ini. Gimana Pak soal barang yang 19% buat barang-barang Indonesia yang masuk ke sana di luar kakao, di luar coklat, kopi, dan termasuk palm oil? Ya, apakah kita dirugikan? Enggak. Karena negara lain dapat tarif jauh lebih tinggi dari kita. Gue udah bilang berulang kali, kompetitor kita, Vietnam, Thailand, Pakistan, India, China, mereka dapat tarif yang jauh lebih tinggi dibanding kita. So again, ini membuktikan bahwa apa ya, sekali lagi ya, dunia internasional perlu tahu bahwa Indonesia making a very very good deal sama Amerika Serikat. Semoga ini cukup jelas guys. Dan buat teman-teman juga yang namanya hubungan internasional, itu aneh juga kalau banyak orang yang bilang itu soal fairness, harus adil. Enggak. Ini tentang gimana caranya kita bisa mendapat geopolitical point. Kita bisa dapat keunggulan. Maybe kita mengalah di satu sisi, tapi kita dapat keuntungan di sisi lain. Maybe kita keluar 16 triliun atau 17 triliun buat join BOP,
atau whatever it is. Tapi on the other hand, kita bisa cuan 800 triliun. Kalau lu pikir, itu sebetulnya logika yang sangat menguntungkan buat kita dibanding ada negara tetangga kita nih yang ternyata ruginya sampai 200 triliun. Gara-gara apa? Mereka nggak bisa making a good deal sama USA. Jadi sekali lagi buat teman-teman, jangan panik lu di luar sana. Kalau lu nggak paham bisnis internasional, kalau lu nggak paham geopolitik dunia, sekarang semoga lu tambah paham, lu tambah mengerti bahwa sebetulnya Indonesia itu sangat diuntungkan dengan new trade deal ini. Benny, and it's a very good, thorough breakdown. You say this trade deal is more about leverage and stability. I mean, your country, Indonesia, it really is a massive global player. Nominal GDP exceeding well over $1 trillion in terms of purchasing power parity, top 10 economy in the world. And yet, it does seem to me that Indonesia is being very nice to Washington, scaling back all these taxes and tariffs while Trump is maintaining big ones against you. But I guess with the multipolar world and groups like BRICS and ASEAN, do you think Indonesia is well protected in any type of global trade war? I think we're playing our cards quite well here because when we see what happens in the chaotic international relation with Trump being U.S. president, I think much more countries, especially in the global south, now have to be much more adaptive because especially on President Trump's statement that he said like he has the ability to destroy country but not allowed to put tariff on it. So there is a dangerous rhetoric. And in much of the global south, such language reinforces an existing narrative that global rules apply selectively. So whether that perception is fair or not, it influences how emerging economies like Indonesia think about the future world order. Yeah. So there is growing desire for balance, not dependence. Statements like that deepen the past psychological shift toward multipolarity. And I think it creates an enormous urgency for the global South to stick together, to stay united. And BRICS come into play. Nah di sini juga gue mau sampaikan ya, tambahin ya, kenapa poin ini penting ya buat teman-teman. Mungkin dari 3-4 tahun lalu gue udah bilang bahwa namanya dedolarisasi itu nyata dan memang Indonesia dan negara-negara lain Global South, by the way buat teman-teman yang belum tahu ya, sekarang ini kan pertarungannya antara Global South sama Global North. Maksudnya Global North itu sebetulnya negara-negara mayoritas Amerika Utara. Isinya apa di Amerika Utara? Ada Kanada, ada Amerika Serikat, termasuk United Nation, Eropa Barat dan Jepang, Korea Selatan. Ini intinya sekutu lah. Dan Global South itu negara yang selama ini dijajah. Global South itu apa? Negara yang ada di bawah Khatulistiwa, biasanya jadi budak buat negara yang tinggal di atas Khatulistiwa. Jadi maksudnya gini, kalau kita lihat itu negara-negara Afrika, negara India, negara Indonesia, yaitu terbiasa dijajah lah sama negara-negara yang tinggal di belahan bumi utara. Makanya sekarang itu filosofisnya itu adalah pertarungan antara negara selatan melawan negara utara. Tapi dalam konteks ini sebetulnya Rusia dan China itu masuknya ke Global South guys. Mereka nggak bagian dari Barat. Nah kenapa ini jadi penting? Karena kalau teman-teman tahu ya, negara-negara yang tidak bergabung atau merasa dirinya netral atau merasa negaranya nggak mau bagian dari Amerika Serikat dan European Union dan mereka sekarang bikin blok baru namanya BRICS. By the way buat teman-teman yang belum tahu ya, total kumulasi GDP negara-negara anggota BRICS itu hampir 500 ribu triliun guys, alias 500 kuadriliun rupiah. So that's a lot of money. Jadi itu gede banget. Kenapa? Itu mewakili hampir 1/3 dari GDP planet bumi guys. By the way, negara anggota BRICS tetap lebih banyak loh negara anggotanya European Union, lebih dari 27 negara. Apalagi European Union plus 1, plus apa lagi? Plus Kanada, plus Jepang, plus Amerika. Nah BRICS itu negaranya masih sedikit, tapi udah mewakili 1/3 dari GDP planet bumi. Nah kenapa ini jadi threat sebetulnya buat Amerika Serikat? Kalau Amerika Serikat terus-menerus melakukan tindakan koersif, agresif, hostile, apalagi ya mengulangi ya kejadian-kejadian kayak Venezuela, mungkin diulangi juga di Iran, ya negara-negara yang lebih kecil ini mau nggak mau bakal melakukan seperti apa yang dibilang Carney. Karena ada punya Prime Minister, apa? Kita akan bersatu bikin blok sendiri. Dan teman-teman bakal lihat itu jadi kenyataan. Nah, gue sedikit mau nambahin yang tadi. Kenapa Indonesia dibilang banyak orang yang gak paham, bilang Indonesia dirugikan karena barang Amerika Serikat masuk ke Indonesia cuma 0%. Sementara Indonesia barang-barang yang masuk ke Amerika Serikat ada yang 19% dan ada yang 0%. Tapi kenapa Indonesia menurut Benix diuntungkan, menurut orang lain dirugikan? Ya simpel aja, berulang kali gue bilang, negara-negara BRICS ini rata-rata negara berkembang. Oke?
Ekonominya itu tidak semaju Amerika Serikat itu pertama. Yang kedua, mata uangnya bukan jadi mata uang dunia. Jadi mata uang Amerika Serikat pada umumnya jauh lebih mahal dibanding mata uang kita. Nah, apa yang terjadi ketika gue bilang kita nggak usah takut, even barang Amerika Serikat aja tarifnya 0%, gue sangat yakin mobil yang lewat di jalanan depan rumah lu bukan Ford, bukan Chevrolet, bukan buatan GM, enggak. Pasti buatan Indonesia. Minimal buatan Jepang atau Cina. Kita nggak bakal pakai barang made in Amerika, guys. Nggak mungkin motor yang lu pakai depan rumah lu motor Harley, nggak mungkin, nggak kebeli. Jadi meskipun tarifnya 0%, banyak orang bilang nanti banyak UMKM Indonesia hancur. Enggak. Sama sekali enggak. Kenapa? Karena udah beda daya belinya. Untuk menghasilkan satu buah motor Harley itu butuh apa? Buruh pabrik yang gajinya 50 juta sebulan. Sanggup lu beli hasil produksinya? Tentu tidak. Yang lu bisa beli adalah hasil produksi buru-buru Karawang. Gajinya berapa? 5 juta, 6 juta. Itu yang bisa dibeli. Itulah daya beli kita. Jadi buat apa kita takut kalau barang-barang Amerika Serikat 0% tarifnya nggak usah. Pede aja. Terbukti nggak gue bener? Terbukti. Tahun lalu gue terbukti bener. Tahun ini gue akan terbukti bener lagi. Kenapa? Good news guys, ada kabar spesial buat kalian semua karena Sekolah Saham Benix Season 9 akan segera dibuka nih. Dan tema kali ini sangat-sangat menarik loh. IHSG itu udah hijau ya, market udah mulai gerak nih guys. Tapi pertanyaan sederhananya, lu udah tahu belum sih mau masuk ke sektor mana, ke industri mana, ke bisnis apa yang worth it buat diinvest guys. Nah hanya di Sekolah Saham Benix Season 9 ini kita bakal bedah secara khusus sektor-sektor apa yang menarik buat Danantara. Karena duitnya ratusan triliun mereka guys. Dan banyak sebetulnya industri yang sangat-sangat menarik, yang punya prospek sangat bagus. Jadi buat teman-teman yang masih pemula, yang masih bingung gimana cara membaca laporan keuangan, gimana melakukan analisis fundamental, gimana cara melihat laporan laba rugi di sini, hanya di Sekolah Saham Benix Season 9. Karena masih banyak sektor-sektor yang sebetulnya sangat menarik, tapi banyak investor nggak tahu. Gimana bisa tahu ya? Ngerti saham itu aja apa? Mereka nggak tahu, jual belinya aja nggak ngerti. Dan yang paling parah kalau teman-teman masih belum tahu gimana cara menghitung harga wajar sebuah emiten. So buat kamu yang belum bergabung di season sebelumnya, lu harus segera join di season 9 ini. Ini kesempatan yang sangat langka, apalagi kita lagi ada diskon. Harusnya harganya 12 juta rupiah, tapi sekarang jadi diskon, jadi cuma 9 jutaan saja loh. Ingat ya, diskon ini cuma untuk 25 pendaftar pertama. Dan teman-teman harus segera daftar karena kelasnya bakal dimulai nih. So tunggu apa lagi guys? Segera daftarkan dirimu sekarang juga, kontak nomor WhatsApp yang ada di bawah ini, atau bisa langsung ke websitenya kita di www.sekolahsahambenix.com. Oke guys, sampai ketemu ya. Hanya di Sekolah Saham Benix Season 9. Kalau barang-barang Amerika Serikat 0% tarifnya nggak usah. Pede aja, terbukti nggak gue bener? Terbukti. Tahun lalu gue terbukti bener. Tahun ini gue akan terbukti bener lagi. Kenapa? Karena Indonesia, gue ulangin, sangat-sangat diuntungkan dengan tarif ini. Dan ini sebetulnya momentum buat negara-negara anggota BRICS. Dengan semakin chaosnya Amerika Serikat, ini memberikan peluang buat kita. Ini buying time lah. Buat kita bikin ekosistem sendiri yang saling menguntungkan satu sama lain. Sistem perdagangan yang lagi nggak usah pakai lagi US dollar. Sistem perdagangan yang menguntungkan dalam konteks ya kebutuhannya apa, give and take-nya seperti apa, bukan based on nuclear power, bukan based on dollar dominance, but based on mutual respect. Jadi ya saling menghargai lah, saling menghormati satu sama lain. Nah ini budaya yang kayaknya nggak dipahamin sama orang-orang bule, khususnya orang-orang di Amerika. Tapi kalau rata-rata anggota BRICS, ya kalau kita lihat ya mereka tahu itu. So gue sangat yakin sekali ya Indonesia nggak perlu takut soal perang tarif ini. Tapi yang ada satu signal sebetulnya yang harusnya lebih takut dibanding Indonesia. Ada negara yang seharusnya lebih takut melihat apa yang terjadi di Amerika Serikat, dan itu bukan Indonesia. Teman-teman tahu nggak negara apa? Nanti kita bahas, makanya jangan skip video ini. What do you think, Benny? Because, a lot of these Trump tariffs, they've been going after BRICS countries, members of the global south. He thinks BRICS is dead, and yet he's still tariffing the members of BRICS and the global south. How do you see that playing out? Well, the way I see it, I think United States must be really scared right now, because now you could see that you could not trust the United States as a stable partner. I think this shows that we should expect an unstable cooperation towards United States. Having them as a partner is becoming much more a reliability. We see that the US still has enormous leverage because of its market size and the dominance of the dollar, but strong arm trade language like that tends to accelerate diversification. So countries will start asking, how do we reduce exposure to the United States? How do we reduce dependency to the United States? So in the short term, this approach may enforce compliance. More countries might look like they want to comply with the United States. But in the long term, it strengthens multipolar trade networks, including BRICS
expansion. I see that regional trade blocks and local currency settlement system will be becoming more and more famous and popular. I think, and it's gonna be much more standard across the world because of this. Yeah. It's a very, very good comment, Benny. I think you're absolutely right. With the state of geopolitics in the world today, countries in the BRICS, the ASEAN, the global south, it's almost like Trump's policies are expediting the maturation of the multipolar world order. Benny Batara is the founder of the Benex Investor Group, joining us here live on RT International. A very intriguing conversation. I really enjoyed that. Thank you very much. Jadi ya buat teman-teman ya, ini poin yang gua nggak sempat bilang di situ ya, karena banyak interviewnya sebetulnya ke-cut. Tapi poin yang paling penting adalah apa yang terjadi di Amerika Serikat. Sebelumnya tarifnya 32%. Ini kita ambil contoh negara Indonesia aja. Dari 32% berubah lagi jadi 19%. Dari 19% ternyata ada beberapa lagi yang bisa jadi 0%. Dari 0% tiba-tiba keluar keputusan Mahkamah Agung, Supreme Court of the United States bilang apa? Itu ilegal tarif lo Donald Trump. Akibatnya nggak boleh, hancur berantakan semua sistem tarif, itu harus kembali ke sistem lama sebelum ada sistemnya Donald Trump. Tapi Donald Trump langsung apa? Bikin lagi tarif baru 10%. Nggak lama dari situ, cuma dalam hitungan jam berubah lagi 10% jadi 15%. Dari situ teman-teman bisa tahu ya, yang sebetulnya harus ketakutan bukan Indonesia. Indonesia mah happy. Kita mah happy banget. Jujur kita sangat diuntungkan. Kenapa kalau benar-benar jadi flat 15%? Kok Indonesia diuntungkan? Lah kemarin 19% aja kita cuan, apalagi kalau 15% bro, ya kita tetap tambah cuan. Yang harusnya ketakutan, teman-teman tahu nggak siapa? Yang harusnya ketakutan adalah negara-negara Eropa Barat. Kenapa bisa? Karena ini artinya ketidakstabilan yang terjadi di Amerika Serikat mengenai kebijakan. Kok bisa-bisanya ya Amerika Serikat presiden yang dipilih dengan sistem yang demokrasi, keputusannya dibatalkan sama Mahkamah Agung yang tidak dipilih oleh rakyat. Kok bisa Donald Trump mau belok kiri, tapi bisa-bisanya Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, belok kanan. Ini kan sama aja. Donald Trump mau pergi ke utara, Supreme Court pergi ke selatan. Jadi nggak ada sinkronisasi di sini, dan di sini teman-teman bisa lihat inilah kelemahannya sistem apa? Demokrasi. Dan teman-teman di Eropa hari ini lagi ketakutan karena selama ini kan Amerika Serikat dianggap sebagai ujung tombak demokrasi, pakai senjata kalau perlu. Tapi di sini memberikan sinyal apa? Ini adalah akhir dari demokrasi-led capitalism. Ini istilah gue sendiri dan ini lagi didiskusikan di London hari ini. The end of democracy-led capitalism. Tidak ada orang mau berbisnis dengan orang yang labil, yang pelin-pelan. Apapun kata orang, semua pengusaha di kolong langit ini lebih seneng sekarang bisnis dengan China, bisnis dengan Vietnam. Kenapa? Karena apa yang dibilang oleh negara China itu satu garis. Dari bawah tingkat bupati, gubernur, lurah, kepolisian, tentara, kementerian, presiden, menteri keuangan, semua satu garis sama. Mau gak lu bisnis dengan negara yang seperti itu? Mau, tentu saja. Atau lebih seneng berbisnis dengan negara yang kata Pak Lurah boleh buka pabrik di kampung ini. Tapi giliran ngurus izin kementerian gak boleh. Giliran ngurus kata presiden boleh. Lu lebih seneng yang mana jujur? Absurd gak bisnis di negara seperti itu? Nah inilah contoh Amerika Serikat. Dan ini artinya teman-teman bakal lihat ya, orang-orang akan mulai mempertanyakan, masih worth it gak sih memelihara sistem kapitalisme yang dikomandoi oleh sistem demokrasi? Karena kalau lihat makin kesini juga tanda-tandanya semakin jelas. Akhir dari era demokrasi led capitalism. Kenapa? Karena kalau lu lihat demokrasi nggak di China, iya, kapitalisme ada nggak? Ada. Vietnam juga ada, tapi mereka lakukan sinkronisasi di sana. Makanya nggak usah heran kalau Vietnam GDP bisa 8%. Indonesia masih bercita-cita. Susah buat Indonesia begitu. Kenapa? Perda ada begitu banyak. Ada perda versi bupati, perda versi gubernur, perda versi wali kota, belum lagi peraturan menteri lah, belum lagi peraturan pemerintah lah, belum lagi peraturan presiden lah, kagak ada sinkronisasi di situ. Random banget dan betul-betul chaotic. Belum lagi kepentingannya banyak. Kepentingan partai lah, kepentingan ormas lah, kepentingan inilah, kepentingan itulah. Jadi nggak akan pernah ada satu single window, satu single entity yang bisa dipegang. Ini ngeri. Dan di sini Amerika Serikat betul-betul berada di ujung tanduk. Dan yang takut bukan Indonesia. Yang takut sebetulnya negara-negara sekutunya. Kenapa? Karena secara filosofis ini menunjukkan kalau lu mau berbisnis sama Amerika Serikat, who you gonna call? Lu mau bisnis sama Amerika Serikat, lu harus telepon siapa nih? Telepon Donald Trump. Bisa dipegang omongannya. Dia sendiri berubah-berubah. Pun kalau lu bisa pegang, besoknya Supreme Court bilang lain. Ngaco. Jadi lu sebenarnya kalau mau bisnis dengan Amerika Serikat, bikin dealnya sama siapa? Apakah dengan Kongres? Apakah dengan partai politik, apakah dengan presiden, apakah dengan menteri, apakah dengan pengadilan? Kok
jadi kacau guys. Dan ini sekali lagi yang gue mau bilang nih sama media-media di luar sana. Sama, pendapat gue tetap sama. Indonesia diuntungkan, Global South diuntungkan, khususnya Indonesia tetap. Tapi yang paling-paling dirugikan adalah sekutu tradisional Amerika Serikat. Dan teman-teman akan saksikan sendiri bahwa apa? Next step adalah implosion. Sekali lagi gue ulangin, next step adalah implosion, kehancuran Amerika Serikat bukan dari luar, tapi dari dalam. Karena dirinya sendiri akan melakukan kesalahan dan akan terjadi, ya bisa jadi perang saudara. So buat teman-teman gimana nih kelanjutannya kisah Amerika Serikat ini? Dan lu penasaran gak sih, kalau Indonesia adalah negara yang paling diuntungkan di Asia Tenggara, menurut Benix, pasti ada juga loh negara yang paling dirugikan dengan tarif Donald Trump ini. Dan tahu gak sih kerugiannya itu kita udah hitung lebih dari 200 triliun guys. Dan mereka sekarang lagi panik. Panik banget mereka. Lu tahu gak kenapa mereka panik? Dan negaranya apa yang panik? Menurut lu seharusnya gue bantuin gak sih negara itu? Lu penasaran gak sih kalau kita bahas lebih detail tentang detik-detik kehancuran negara tetangga Indonesia? Dan pertanyaan yang paling penting menurut teman-teman ya, sejujurnya Indonesia diuntungkan atau dirugikan nih dengan tarifnya Donald Trump, dengan plan-plannya Amerika Serikat? Alasannya kenapa menurut teman-teman Indonesia diuntungkan atau dirugikan? Kalau teman-teman setuju, kita bikin video selanjutnya, part 2 dari video ini. Segera like video ini, begitu mencapai 24.000 likes dalam 24 jam, kita bakal bikin part 2-nya. Oke guys, ditunggu komentar kalian di kolom komen di bawah ini. Jangan lupa segera like and subscribe channel Benix. Share video kita sebanyak-banyaknya. Salam sehat, salam cuan, salam metal.